wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pauline Madani Izariel dari kelas 12 F3. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hidrokarbon. Yang pertama adalah pengertian mengenai senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang hanya mengandung atom C dan H saja. Selanjutnya yaitu kekhasan atom karbon. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi yang nantinya akan dapat mengikat atom karbon yang lain maupun atom yang lainnya seperti Br, I, O, N, H, dan lain-lain. Adapun kekhasan atom karbon yang pertama yaitu dari posisi kedudukan atom karbon pada suatu rantai. Nah, ada 4 macam. Yang pertama ada atom C primer, di mana atom C1 akan mengikat atom C yang lain. Nah, yang kedua yaitu ada atom C sekunder, di mana atom C akan mengikat 2 atom C yang lain. Kemudian ada atom C tersier, di mana atom C akan mengikat 3 atom C yang lain. Dan ada atom C kuaterner, di mana satu atom C akan mengikat 4 atom C yang lain. Nah, yang kedua yaitu ada ikatan antar atom. Yang pertama itu ada ikatan tunggal yang disebut dengan ikatan jenuh, kemudian ada ikatan rangkap 2 yang disebut dengan ikatan tak jenuh, kemudian ada ikatan rangkap 3 yang disebut dengan ikatan tak jenuh. Nah, yang terakhir yaitu dari rumus struktur Lewis-nya, di mana atom C akan dapat mengikat 4 atom H dan nantinya akan membentuk CH4 dengan struktur tetrahedral, di mana C sebagai pusatnya. Selanjutnya yaitu penggolongan senyawa hidrokarbon. Yang pertama, berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Bentuk rantai karbonnya dibagikan menjadi 2, yaitu alifatis dengan siklis. Nah, rantai karbon alifatis merupakan rantai karbon yang terbuka. Sedangkan asiklik yaitu rantai karbon yang tertutup, di mana itu dibagi menjadi 3, yaitu aromatis, alisiklik, dan heterosiklik. Aromatis di mana yang pertama adalah aromatis, di mana senyawa hidrokarbon akan memiliki rangkap yang terkonjugasi. Sedangkan alisiklik merupakan senyawa karbosiklik yang memiliki rangkap tidak terkonjugasi ataupun rangkap tunggal. Sedangkan heterosiklik yaitu di dalam rantai karbonnya itu terdapat atom selain atom C. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan jenis ikatannya. Berdasarkan jenis ikatannya itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh. Nah, ikatan jenuh itu merupakan senyawa karbon yang hanya memiliki ikatan tunggal saja. Nah, sedangkan ikatan tak jenuh, di mana satu rantai atomnya itu memiliki ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Selanjutnya yaitu struktur senyawa hidrokarbon. Nah, struktur senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi 3, alkana, alkena, alkuna. Nah, alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang hanya memiliki ikatan C tunggal saja, atau bisa disebut dengan ikatan jenuh, atau bisa disebut juga dengan parafin. Nah, rumus struktur dari alkana yaitu CnH2n plus 2. Tata nama senyawa alkana menurut IUPAC. Yang pertama, menentukan rantai utama yang merupakan rantai terpanjang. Yang kedua, menetapkan cabang yang terikat pada rantai utama. Menentukan nomor pada atom-atom karbon dari rantai utama secara berurutan, dinilai dari salah satu ujung yang dekat dengan cabang. Kemudian jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka diberi awalan seperti tri, di, ataupun penta sesuai dengan jumlah cabangnya. Kemudian cabang yang urutan abjadnya lebih dahulu seperti etil dengan metil, maka etil lebih didahulukan daripada metil. Senyawa hidrokarbon yang kedua yaitu adalah alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan C rangkap 2 atau disebut dengan ikatan tak jenuh juga. Nah, rumus umum dari alkena ini adalah CnH2n, di mana N itu merupakan jumlah atom karbonnya. Yaitu tata nama alkena menurut IUPAC. Yang pertama, kita melihat rantai yang terpanjang terlebih dahulu untuk dijadikan rantai utamanya. Kemudian kita melihat posisi dari ikatan rangkapnya itu ada di mana, supaya menjadi patokan untuk penamoran dari rantainya. Kita melihat ikatan rangkapnya terlebih dahulu dibandingkan dengan cabang. Nah, selanjutnya kita melihat cabangnya dulu, dan ini berlaku seperti alkana, di mana jika ada cabang yang sama maka diberi nama sesuai dengan jumlah cabangnya seperti tri, di, ataupun yang lain begitu. Yang dibahas itu yang pertama ada
Penamaan dari senyawa alkana ini, yang pertama kita hitung dari mana cabang yang terdekat untuk penamaan pertama dari nomornya. 1, 2, 1, 2. Nah, sama-sama 2, tetapi kita lihat cabangnya lebih banyak dari sebelah sini, sehingga penamaannya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, setelah itu kita akan menulis setiap dari nama cabangnya. Kita lihat cabangnya terletak di mana saja. Yang pertama yaitu 2, karena ada 2 sehingga ditulis 2 kali. Kemudian ada yang di nomor 4. Nah, setelah itu strip, karena ini ada 3 sehingga disebut dengan trimethyl. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu merupakan rantai utamanya, rantai utama, sehingga disebut dengan 5 itu pentana, sehingga 2,24 trimethyl penta. Selanjutnya yaitu ada soal CH3, CCH, cabang CH3, CH2, kemudian lanjut ke C, cabang CH3, CH3, kemudian lanjut rantai utamanya CH2, CH2, CH3. Nah, kita menentukan rantai utamanya yaitu yang terpanjang. Kemudian kita dari nomor urutannya, yaitu kan ini sama-sama dari 1, 2, ini kan 1, 2, 3. Ini 3, ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini yang keempat, sehingga kita mengambil dari yang terdekat yaitu sini. Jadi penamaannya yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, habis itu kita tulis nomor cabangnya yang di nomor 3, kemudian di nomor 5 ada 2, 5. Seperti biasa karena ada 3 trimethyl, makanya ada rantai utamanya itu ada 8 sehingga alkanase, sehingga namanya yaitu 3,5 trimethyl oktana. Selanjutnya yaitu ada nomor 3 yaitu CH3, CH, kemudian cabang C25, CH25, CH2, CH, CH3, cabang CH3. Nah, untuk penamaannya kita jangan terkecoh oleh C2H5, sehingga bisa kita jabarin menjadi CH3, CH, CH2, CH3, CH, CH2, CH3, CH, CH3, dan CH3. Sehingga kita bisa menentukan rantai utamanya yang terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan kalau sini 5 saja. Kalau kita ke bawah ini, kalau ke bawah begini kita hanya mendapatkan 5 juga. Jadi yang terpanjangnya itu dari sini ke sini. Ini adalah rantai utamanya, sehingga kita bisa mendapatkan penamarannya dilihat dari cabang yang terdekat. Ini 1, 2, sedangkan di sini 1, 2, 3, sehingga penamarannya dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita menentukan cabangnya. Nah, di sini CH2, CH3 ini kan C2H5, sehingga namanya itu kan etil. Nah, etil ini kalau dari nama cabang itu dilihat dari abjadnya, sehingga kita menulis etil lebih dahulu daripada metil, sehingga kita bisa menuliskan penamaannya yaitu kita lihat dari 3, karena etil nomor 3 dulu, terus strip etil, terus strip ini 2,4 di metil karena ada 6 heksana, sehingga namanya 3 etil 2,4 di metil heksana.
Ini merupakan soal yang dipadatkan, sehingga kita perlu menjabarkannya dalam menggambar dengan rantai utamanya yang gimana. Sehingga diperoleh CH3 strip CH2 strip C. Nah, trik cepatnya yaitu H3 itu trik cepatnya itu lihat dalam kurungnya. Jika hanya itu dia memiliki ganjil gitu, hanya gitu ganjil, maka dia itu bertindak sebagai cabang, sehingga CH3 ini bertindak sebagai cabang dan di luarnya itu ada dua, sehingga cabangnya itu ada dua. Berarti C strip CH3 sebagai cabang, kemudian dilanjutkan. Nah, ini buka kurung tutup kurung juga H2 itu merupakan genap, sehingga dia lurus saja sebagai rantai utama. Nanti ada 3 sehingga CH2 kemudian CH3. Nah, kemudian tentukan rantai utamanya, yaitu rantai utamanya terpanjang, terus saja. Kemudian kita tentukan nomornya itu dari cabang utama yang terdekat, sehingga berasal dari sebelah sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita tulis nomor cabangnya 3, ada 2, 3,3. Kemudian CH3 itu dimetil, terus kemudian menulis nama rantai utamanya, yaitu ada 7, yaitu heptana. Nah, soal selanjutnya yaitu ada soal dari alkena, dimana yaitu CH3 strip CH2 CH, kemudian ada rangkap 2 CH2. Nah, kita tinggal menentukan rantai utamanya apa. Rantai utamanya ya, kan ini tidak ada cabang, sehingga semuanya ini adalah rantai utama. Nah, terus tentukan dari nomor urutnya dari rantai ini gimana, yaitu kita lihat dari rangkapnya itu di mana, dan kita nomornya itu dari rangkap terdekat. Ini 1, 2, 3, 4, 5 kan, kalau sini 1, jadi dari sini. Jadi nomor urutannya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga namanya itu, karena ini dia ada di nomor 1, sehingga bisa ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu heksena. Karena ini ena, sehingga 1 heksena. 1 ini apa? 1 ini melambangkan dari ikatan rangkap duanya itu. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu ada CH2, ikatan rangkap 2 dengan C, cabang CH3, kemudian dilanjutkan rantai utamanya CH2 CH, kemudian punya cabang CH2 CH3, kemudian dilanjutkan rantai utamanya CH2 CH3. Kita menemukan rantai utamanya yang terpanjang, yaitu 1, 2, yaitu dari mana aja, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke bawah juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sama-sama 6, sehingga kita bisa memilih dan bisa memilih lulus. Nah, kemudian kita lihat penamaannya dari di mana letak ikatan rangkap tunggangannya, yaitu yang terdekat yaitu di sini, sehingga namanya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita memilih nomor cabangnya dulu, seperti sama karena nama cabangnya itu tulis dari abjad yang terdekat. Ini metil, ini etil, sehingga kita menulis etil terlebih dahulu, sehingga namanya itu 4 etil 2 metil. Kemudian kita ini urutan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 heptena. Ini namanya itu ada 4 etil 2 metil 1 heptena. Ini namanya ini. Oh maaf, karena ini 6 bukan heptena tapi 1 heksena. Nah, soal alkuna yang pertama yaitu CH3C, cabang C2H5, kemudian lanjut rantai utamanya C, kemudian rangkap 3 dengan C, kemudian CH3. Nah, kita ini karena ini ada C2H5, sehingga jika itu bisa kita tulis lagi ulang dengan menjabarkan C2H5 nya.
sehingga dengan begini kita bisa memperoleh rantai utamanya yang terpanjang, yaitu sebelah sini. Kemudian dari penamaannya kita melihat dari rantai rangkap 3 yang terdekat, sehingga dari sini 1 2 3 1 2 ini 1 2 3 4, sehingga yang namanya itu berasal awalnya dari sini. Setelah itu kita bentukan namanya, yaitu dari rantai dari alkilnya, cabangnya itu cabangnya itu sebelah sini CH3 yaitu metil, jadi 4 metil, karena tidak ada nomor 2 warna 6 yaitu heksuna. Jadi jawabannya yaitu 4 metil 2 heksuna. Selanjutnya itu ada isomer. Isomer itu dibagi menjadi 2, ada isomer struktur sama isomer geometri. Nah, isomer struktur sendiri terbagi menjadi 3, ada isomer rangka, isomer fungsi, dan isomer posisi. Nah, isomer rangka itu terjadi perbedaan di rangkai utamanya ataupun cabangnya, sedangkan isomer posisi itu lebih memperhatikan letak posisinya dari jenis ikatannya. Nah, untuk isomer gugus fungsi itu dilihat dari perbedaan ikatan rangkapnya. Contohnya kan seperti ini. Nah, untuk soal isomer yang pertama yaitu ada pentana dengan 2 metil butana. Nah, ini merupakan isomer rangka dikarenakan adanya perbedaan di sini. Karena dia berbeda rantai utamanya, sehingga dia disebut dengan ikatan rangka, isomer rangka. Nah, soal isomer yang selanjutnya yaitu antara 1 butuna dan 2 butuna, ini merupakan isomer apa? Nah, kita lihat dari letak posisi dari ikatan rangkapnya. Nah, karena adanya perbedaan posisi dari ikatan rangkapnya dan ikatan rangkapnya itu sejenis, maka ini termasuk ke isomer posisi. Dikarenakan adanya perbedaan posisi dari ikatan rangkapnya. Nah, untuk soal isomer selanjutnya itu isomer antara 1 butana dengan 1 3 buta DNA itu merupakan isomer apa? Nah, kita lihat dari ikatan rangkapnya. Jenis ikatan rangkapnya yang ini ikatan rangkap 3, sedangkan ini ikatan rangkap 2. Nah, karena adanya perbedaan jenis ikatan rangkap, ini termasuk dalam isomer fungsi. Karena adanya perbedaan antara ikatan rangkapnya. Yang ini ikatan rangkap 3 yang merupakan butuna atau alkuna, sedangkan ini ikatan rangkap 2 dia merupakan alkena, sehingga dia merupakan isomer fungsi. Kemudian yang terakhir ada ikatan geometri atau lebih khususnya itu cis trans, di mana cis itu terletak gugus yang sama yang terletak pada satu sisi, sedangkan trans itu gugus yang sama yang terletak pada sisi yang berlawanan. Nah, syaratnya itu dia harus mempunyai ikatan rangkap, kemudian dia tiap-tiap atom C-nya itu mengikat atom yang berbeda, kecuali jika dia berseberangan seperti ini, dia bisa mengikat atom yang sama. Tapi jika dia terletak pada sisi yang sama seperti di satu sisi begini, itu dia tidak boleh mengikat atom yang sama. Yaitu soal apakah 2 butana ini merupakan memiliki isomer geometri berupa cis trans, maka kita cek dulu C, karena dia ada ikatan rangkap 2 di tengah, jadi di sini jadinya C, terus bisa ditulis H, CH3, dan H. Nah, karena di satu sisi dia memiliki perbedaan seperti ini, maka dia bisa termasuk cis trans. Tapi kita cek dulu, di sini ada cis. Nah, dia memiliki cis. Kemudian kita bisa diubah menjadi CH3.
Nah, ini merupakan trans. Ini juga trans. Sehingga dua butena ini merupakan isomer geometri, memiliki isomer geometri. Yes, trans. Selanjutnya yaitu sifat fisik dari senyawa hidrokarbon. Yang pertama, sifat fisik senyawa hidrokarbon yang pertama dari kelarutannya. Karena atom senyawa hidrokarbon bersifat nonpolar, maka senyawa hidrokarbon akan larut pada larutan yang bersifat nonpolar juga seperti alkohol dan ether. Kemudian dari titik didihnya, semakin panjang rantai karbonnya maka akan semakin tinggi titik didihnya. Kecuali jika dia memiliki cabang, maka akan menurunkan titik didihnya. Ini yaitu sifat kimia dari senyawa hidrokarbon. Adapun reaksi-reaksi yang bisa terjadi, yang pertama reaksi oksidasi, di mana senyawa hidrokarbon akan bereaksi dengan O2 dan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini dibagi menjadi dua, atau ada pembakaran sempurna di mana nanti hasilnya menghasilkan CO2, sedangkan reaksi tak sempurna akan menghasilkan senyawa CO. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada reaksi substitusi, di mana adanya pergantian atom H pada alkana dengan satu buah atom yang lain. Nah, ini bisa terjadi pada senyawa alkana. Selanjutnya yaitu ada reaksi eliminasi. Eliminasi itu disebut dengan reaksi penghilangan ataupun perubahan dari atom jenuh menjadi atom rangkap atau tak jenuh. Nah, ini pembentukan ikatan rangkap, reaksi pembentukan ikatan rangkap. Nah, yang selanjutnya ada reaksi adisi, di mana disebut dengan juga reaksi pemutusan ikatan rangkap, di mana reaksi ini hanya terjadi pada rantai karbon yang memiliki ikatan rangkap 2 ataupun 3 yang nantinya akan berubah menjadi ikatan rangkap 1 ataupun alkana.